Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini ya, kita akan menjelaskan terkait pemrosesan image ya, atau image processing di sini. Jadi melanjutkan yang modul sebelumnya, modul 5 yang baru saja saya share. Ini adalah materi kelanjutan. Jadi materi dasar. Saya bicara materi dasar karena nanti topik ini akan dibahas kembali di mata kuliah yang lain. Seperti analisis data itu akan dibahas juga di mata kuliah yang lain. Saya balik lagi ke materi ya. Jadi materi di sini yaitu adalah melakukan analisis dan memproses sebuah gambar. Seperti itu. Di sini Anda akan menggunakan library ya. Anda menggunakan library untuk visualisasi 2D yaitu Matplotlib ini ya. Library ya Matplotlib. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan ya bahwa image itu atau gambar yang Anda terima di file digital itu sebenarnya kan berupa titik-titik ya. Titik-titik ini diibaratkan ada satu titik misalkan atau satu kotak, anggap aja kotak itu warnanya merah, terus dilanjutkan dengan kotak yang lain, dia akan membentuk sebuah persegi atau sebuah luas ya. Misalkan dalam sebuah luas itu 3x3, maka ada 9 kotak di sana. Nah, 9 kotak ini misalkan kita isi warna merah semua, maka itu akan menjadi sebuah gambar atau sebuah pixel yang menunjukkan bahwa itu berwarna merah. Nah, sekarang bila kita bongkar lebih besar lagi ya kotaknya ya, dari 3x3 kotak tadi dia bongkar ke n×m kotak. Jadi di sana akan banyak perpaduan warna yang bermacam-macam. Nah, misalkan anggap aja gambar ini ya, gambar gedung gitu ya. Nah, gambar gedung ini akan kalau kita tarik lebih kecil dia akan menjadi sebuah gambar yang satu titik kan, satu warna. Nah, itu yang dinamakan image ya. Kalau ada satu gambar gedung terus Anda perbesar, terus itu akan nampak warna gradasinya seperti apa. Nah, itu yang kita namakan dengan image yang akan diolah atau image digital yang ada di teknologi saat ini. Bahkan untuk gambar yang lebih manual ya, itu misalkan gambar lukisan itu kan kalau kita lihat kan tetap ya ada bagian kecil-kecil, berarti bisa kita bagi lebih kecil lagi untuk menunjukkan itu sebuah warna dasarnya. Nah, mungkin bisa dianalogikan juga kalau Anda main Minecraft mungkin ya. Minecraft itu kan modelnya berpikiran bahwa kita ini satu kotak tertentu dari kotak yang sederhana kan, gambarannya kan gitu. Kalau kita susun, nah kita akan menjadi sebuah sebuah bidang atau sebuah bentuk. Nah, seperti itu. Nah, untuk di library kita, berarti kita mengizinkan kita kalau Matplotlib dia mengambil image yang ada di PC. Ya, tahapan pertama kita mengambil image dulu. Nah, misalkan di bahasa program yang lain, maka ada proses untuk membaca image tersebut. Tapi di menggunakan library ini, kita tidak sampai ke dalam bahwa prosesnya untuk buka image itu seperti apa, membaca image itu seperti apa. Jadi kita pahamnya waktu kita menggunakan library, gambar sudah diambil, terus sudah dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang kita bicarakan tadi, yaitu n×m misalkan. Nah, kita contohkan di sini ada logo dari kampus ya. Jadi kita masukkan di situ, terus kita baca ya. Sama halnya kita anggap sebagai fungsi. Ingat ya, kalau di sini kan kita anggap sebagai fungsi kan. Nah, berarti kita cek tipe dari fungsi atau variabel tersebut. Nah, ternyata kan di sana juga nampak kan fungsinya. Itu. Untuk proses importnya kan jelas ya, Anda masukkan ke dalam nama atau variabel img, image lah. Nah, sedangkan dari variabel tersebut, dari metode bawaannya, dia akan bisa mengecek ukuran dari gambar tersebut. Ukuran dari gambar ini menunjukkan yaitu tadi yang saya jelaskan 300 kali
296. Nah, terus image processingnya seperti apa? Kan kita tadi kan hanya memanggil ya. Nah, image processing itu yaitu ada satu image yang sudah kita buat atau kita import. Nah, itu akan kita olah. Misalkan prosesnya gimana? Misalkan kita hilangkan warna merah, kita hilangkan warna kuning misalkan. Atau kita nilai dari warna merah itu kita ganti menjadi plus 2 atau kali 2 atau kali dibagi 2, itu enggak masalah. Nah, itu sebenarnya sudah pemrosesan image. Nah, kalau pemrosesan image itu kan berarti bisa luas ya. Anda melakukan apapun bisa. Misalkan kalau di sini itu Anda mengarah ke proses itu yaitu pre-processing, maksudnya menghilangkan garis. Kalau yang di sini ya, saya cek ini menghilangkan garis dari gambar. Terus ada lagi di sini mengubah ukuran juga bisa. Ya, macam-macam kan ya, mengubah ukuran. Terus warna juga diubah, misalkan jika ingin dengan perbandingan warna yang lain. Background ya, image-nya itu perbandingan warna yang lain. Jadi secara keseluruhan data yang sudah kita dapatkan dari library tadi kan ada sebuah proses mengambil image. Nah, image itu kita olah, namanya image processing. Anda bisa mengubah apapun di sana. Nah, kalau yang kita lakukan biasa di aplikasi itu kan filter ya, Anda bisa langsung melakukan filter. Nah, tapi di sini bukan cara kita melakukan filter, tapi bagaimana cara kita menggunakan library untuk filter image. Nah, sampai sini itu image itu sudah berupa data, Nah, kan sudah berupa data, sudah berupa angka masuk ke Python-nya. Nah, terus kita gunakan pemrosesan yang lain ya, yaitu kita memasukkan ke dalam array. Nah, tolong diingat lagi waktu kita bicara bahasa pemrograman fungsional, maka yang kita kenal di sana adalah list ya, list, dictionary, tuple, dan yang lain ya. Nah, itu konsep pemrograman fungsionalnya kan kita telah selesai ya. Sering saya ungkapkan bahwa kita selesai dan ini adalah penggunaan secara maksimal. Jadi bagaimana caranya Anda menggunakan Python ini secara maksimal. Nah, jadi array di sini Anda bisa menganggapnya sebagai list ya, list atau Anda gunakan karena dia masih bisa diubah ya, berarti dia berubah menggunakan list. Nah, berarti array ini merupakan variabel karena di sana kita berpikiran bahwa itu adalah array ya. Array itu ya kayak matrik lah, matrik n kali m. Nah, sekarang di sini waktu Anda baca di halaman ini, Anda akan paham bahwa kita mencoba memproses image sewaktu dia sudah berupa array tadi, karena saya di awal tadi kan saya ngomong n kali m ya, n kali m atau array 3 kali 3. Nah, array-array tersebut itu akan bisa dimasukkan ke dalam data, itu tadi yang saya maksudkan. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita menggunakan CSV ya. Nah, kita juga bisa menggunakan itu dengan angka. Karena kan format dari gambar itu red, green, blue kan. Jadi format utama, format paling dasar di gambar di komputer itu menggunakan ini, red, green, blue, jadi RGB. RGB ini berarti formatnya ada 0,0,0, maksimal kan 0 sampai 255. Berarti kan kita isi dari R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa, itu akan nampak warna perpaduan warnanya. Misalkan yang kita isi adalah R-nya 255, yang G sama B 0, maka dia akan murni warna merah seperti itu. Nah, di sini diberi percobaan untuk menggunakan 0, ya, 0, sampai 1. Jadi ini untuk mengkonversi nilai entry menjadi mengapung dalam rentang 0,0 sampai 1,0. Dapat dilakukan dengan membagi semua entry dengan image array. Jadi 255 tadi sudah tidak bulat, kita ganti menjadi 0. Jadi ini hanya pemrosesan image ya, image processingnya. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa pemrosesan image itu bisa
bisa sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan kita menginginkan diproses, Anda tambahkan berapa, Anda kurangi berapa, maka nilainya menjadi sekian. Seperti itu. Dan di sini juga bisa dilakukan ya, selain Anda baca, terus Anda bisa memberikan filter. Filter ini Anda coba dilihat di sini. Berarti Anda memberikan nilai yang lain, entah ini dikali atau dibagi. Coba dilihat. Gambar dapat dimodifikasi dengan menambah array. Misalkan jika kita mengalikan array dengan angka tersebut ya, nilai X, maka akan semakin gelap kontras. Nah, ini juga termasuk image processing ya. Jadi Anda menambahkan suatu aktivitas atau data ke dalam data image itu tadi. Jadi image-nya sudah ada, terus Anda olah sendiri. Itu. Terus misalkan lagi Anda bisa memotong gambar, maka di sana juga ada fungsinya ya. Fungsinya Anda tinggal menggunakan, Anda tinggal membuat ukuran baru. Nah, terus diukur, ini ada apa? Nilainya bisa Anda ubah sesuai ukuran. Terus ini yang saya jelaskan tadi ya, adalah model warna yang biasa digunakan merah, hijau, biru dengan mencampur komponen. Maka jika kita akan menambahkan nilai, misalkan warna hitam 111 itu hitam, atau 255 mewakili putih. Semakin tinggi nilainya semakin terang ya. Kalau kita menggabungkan nilai itu, maka akan muncul warna ini, warna perpaduan. Warna perpaduan ini yang kita sebut dengan, bukan warna dasar ya, jadi warna perpaduan dari red, green, blue tadi. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kita masukkan tadi kotak itu ya, seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam komponen merah, ada berapa perpaduan. Misalkan ini ada agak gelap, seperti itu. Nah, perpaduan dari warna red, green, blue tersebut ya. Nah, itu kita bisa mengubah perpaduan dari warna yang perpaduan dari data itu berupa image kita ambil. Nah, dari image itu kita olah, maka kita bisa mengubah warna dari data image tersebut. Misalkan tadi kan kita sudah menambahkan, mengurangi, atau kita membuat filter gelap, berarti kan kita hanya menambahkan angka di dalam di dalam image tersebut. Seperti itu. Nah, terus bahkan kita bisa menggunakan istilahnya library tadi untuk memutar image ya. Kalau di sini kan memutar image bisa, terus atau crop image itu bisa, kita tinggal menggunakan library tersebut. Anda tidak perlu lagi ya image, terus ini tinggal ukuran. Anda tidak perlu lagi mengenali image tersebut. Nah, bahkan mengubah ukuran ya. Ini di sini Anda mengubah ukuran, Anda tinggal gunakan. Nah, ini tolong nanti dicoba ya, teman-teman, waktu praktek dicoba untuk melakukan pemrosesan image menggunakan Python. Jadi judulnya akhirnya kan tidak hanya pemrograman fungsional menggunakan pemrograman fungsional untuk pemrosesan image kan nanti ya. Soalnya ini arahnya kan ke murni image. Jadi kita tidak, kalau sampai sini kita sebenarnya tidak membahas fungsionalnya di mana kan, toh lambda sudah nggak nampak di sini ya, lambda itu kan nggak nampak. Kita pahamnya waktu Anda bongkar di dalam library-nya, digunakan nggak yang pemrograman fungsionalnya, lambdanya atau yang lain. Kalau ini kan sudah implementasi ya, jadi istilahnya implementasi dari bahasa program Python tersebut untuk bisa digunakan oleh orang lain. Jadi orang lain sudah tidak perlu lagi untuk membuat program tentang pengenalan image itu tadi. Bahkan untuk membagi gambar ataupun membuat gambar lebih kecil. Kesimpulan. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, kita balik lagi ya di sini. Nah, ini kita bisa menyimpannya ke dalam CSV ya. Jadi
Jadi nilai dari gambar tersebut direpresentasikan ke dalam nilai, kita ambil kecerahannya aja di sini ya. Gambar ini memplot jumlah piksel untuk setiap nilai kecerahan. Ini membantu dalam melakukan pengaturan pencahayaan. Ya, jadi banyak yang bisa kita ambil ya, atau kita filter-filter dari sebuah gambar tersebut. Kalau kita memang menggunakan Office ya, itu memang sangat sederhana, kita bisa ngeblok dan kita coba belajar di bawahnya dari penggunaan aplikasi tadi, yaitu membuat secara program. Nah, bedanya di Python itu tadi ya, kita tidak mengerjakan ini. Kebetulan di modul ini sih, maksud saya di modul ini. Kalau misalnya Anda mau bikin lagi ya mungkin saja, tapi karena dukungan library itu sangat tinggi ya kalau di Python, jadi untuk melakukan penelitian lanjutan itu lebih lebih menarik ya, karena banyak komunitas yang ada di sini gitu. Itu untuk image ya. Banyak cara, ini saya simpulkan di sini, banyak cara untuk memanipulasi gambar ya, yaitu tadi. Proses ini digunakan dalam proyek data science, memproses gambar, prediksi, pelatihan mesin ya, sehingga dapat dilakukan pemrosesan gambar, melatih mesin untuk mengenali gambar yang diinputkan oleh user. Ini bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi namanya machine learning berarti sesuatu yang input yang masuk di dalam sebuah algoritma atau sebuah aplikasi, paling mudah itu aplikasi, dia akan menghasilkan dari proses pembelajaran inputan tersebut. Misalkan Anda bikin aja pengenalan ini ya, pengenalan wajah gitu, misalkan Anda kirim wajahnya A, terus ternyata tulisannya mirip berapa persen dengan si A gitu. Nah, itu yang namanya sudah arahnya ke penelitian ya, dengan algoritma tertentu. Nah, ini ada kegiatan lembar kerjanya, lakukan sebagai berikut. Gabungkanlah seluruh 16 image menjadi ini secara rapi dan teratur. Jadi output yang diharapkan bersanding ya, bersanding, dia ukurannya sama atau tidak itu bisa Anda atur. Kalau memang ini ukuran image-nya sama, berarti kan Anda bisa menambahkan variabel yang ini, misalkan A, B, C, Anda bisa menambahkan itu secara ini pergantian ya, atau dengan cara lain itu pun bisa Anda tambahkan, karena kan dasarnya dari ini kan sudah berupa data ya. Ini format tipenya sudah ada jelas, 2017 kali 285. Oh, panjang keseluruhannya, ini panjang keseluruhannya seperti itu. Iya, ini enggak lupa, enggak nampak ya. Evaluasi seperti nomor 5. Buatlah evaluasi hasil akhir kedua gambar nomor 2 dan 3. Tambahkan rombaklah ulang program. Buatlah perulangan generate otomatis. Menambil gambar di baris kode. Menampilkan gambar di baris kode melalui fungsi iya, menjelaskan program secara rinci. Oh iya. Iya, tinggal Anda menjelaskan menggunakan ini ya. Jadi langsung dengan asisten. Saya minta tolong dikerjakan ya, sendiri-sendiri tetap. Terus diambil manfaatnya untuk ini ya, untuk kegiatan Anda selanjutnya. Ini bisa digunakan untuk project tugas akhir Anda nanti ya, atau untuk mata kuliah lanjutan itu bisa. Jadi saya kira sangat berguna lah ini nanti. Jadi saya simpulkan kembali ya untuk keseluruhan hingga praktikum ini ya. Nah, jadi Anda telah mempelajari konsep pemrograman fungsional secara umum ya, terus Anda dilanjutkan dengan pengenalan bahasa program yang mendukung fungsional. Jadi nanti permasalahannya kan Anda bisa menulis program ke dalam fungsional ya. Anda memfungsionalkan yang di pikiran Anda, karena sebelumnya Anda object oriented kan apa permasalahan yang Anda temukan.
Nah, sekarang kita balik bagaimana caranya objek oriented tadi atau pemikiran-pemikiran sebelumnya tadi menjadi fungsional. Nah, kan di sebelum UTS itu kita runut ya, kita masukkan ke dalam fungsi matematika, menghasilkan sebuah program yang sebelumnya itu Anda kerjakan secara terstruktur ataupun secara pemrograman kelas ya. Nah, terus di tahap selanjutnya Anda dikenalkan dengan library yang ada di bahasa program tersebut. Jadi bukan library yang ada di pemrograman fungsionalnya, tapi library pendukung bahasa program tersebut, yaitu Python. Nah, library ini bermacam-macam. Dua kelompok diantaranya yaitu di dalam analisis data atau namanya visualisasi data. Yang pertama yaitu di praktikum 5 itu Anda belajar visualisasi data. Terus yang kedua Anda belajar di sana adalah image processing. Jadi garisnya masih tetap di image ya, masih tetap di image. Anda ngambil data, Anda olah, Anda visualkan secara gambar, secara mudah divisualkan. Jadi data menjadi visual. Kalau yang ini, yang pertemuan terakhir adalah image menjadi data dan Anda olah seperti itu. Nah, itu tadi bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Jadi tolong ini diselesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat ya untuk mata kuliah selanjutnya. Nanti di video selanjutnya ini akan saya berikan tugas kelompok yang hasil akhirnya berupa diskusi ya. Nanti kita diskusi per kelompok untuk penilaian akhir. Kemudian tetap ada ujian akhir semester ya, berupa tulis nanti ya, berupa tulis dan nilainya juga tulis bukan praktikum. Kalau praktikum telah selesai karena praktikum tinggal menunggu ujian praktikum. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.